Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa. Dengan saya, Mildan Daru. Dan Dex Gleniza, siniar ini mengudara setiap Selasa. Apa kabar, Mil? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Dan sibuk Cuman pasti ya. ya, sibuk masih sibuk dan ada aktivitas yang sedikit berbeda dibanding 3 bulan terakhir, yaitu sudah mulai masuk kantor. Udah mulai kelaziman baru ya ini ya, new normal. New normal. Ghazali Dan Moses. pengap Dex nggak enak. Pengap. Kenapa pengap? Pakai masker Pakai kan? masker ya, Kan bener. lu wajib pakai masker. Bener. Jadi kalau dibuka nanti gue pengapnya lebih parah lagi, pengap pakai ventilator kan lebih serem lagi. Pengap sementara ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu. Tapi cuman gue ini sih jadinya apa namanya, kayak sejam atau 2 jam sekali tuh ke tempat yang sepi, kayak misalkan tangga darurat atau apa gitu-gitu, atau ke balkon yang emang sepi terus sambil buka sambil ngirup udara segar sih. Tetap physical distancing juga. Cuman kalau pas lagi di ruangan ya full pakai masker. Lo belum masuk kantor ya? Belum gue. Tapi ya kerja sih ya udah tambah sibuk aja lah. Banyak project baru. Sepertinya kayak gini aja Dan ke jadi handle kok. kenapa? Kayak gini aja ke handle kayaknya, nggak usah ke kantor. Lebih hemat gue. Nah itu yang jadi keresahan gue, Dex. Jadi selama 3 bulan menemukan kendala sama sekali sebenarnya ya, Hmm. secara umum gitu. Paling cuma masalah waktu doang sih. Jadi yang eh, apa? Kalau kerja tuh jadi nggak ada batas waktu antara kerja dan nggak kerja gitu. Karena kan Iya, di ya rumah. gamenya kalau standby itu doang sih. Tapi itu kan sebenarnya bisa diperbaiki pakai SOP yang baru gitu. Jadi kalau jam sekian kita bikin kesepakatan nggak boleh ngubungin orang lain atau apa, atau nanti tetap jam kerja di shift apa segala macam, itu kan bisa kan. Hmm. Tapi kalau secara teknis apa gitu, gue nggak nemuin hal yang mengganjal dan harus, oh ini kayaknya harus ketemu deh kalau lewat online atau lewat work from home, ini nggak bisa, gue nggak nemu itu sih. Iya, sama-sama. Bener. Belum ada. Jadi akhirnya pas ke kantornya disia-sia gitu nggak sih? Ya lu sih, gue kan belum kantor nih. Gitu yang gue rasain selama ini sih. Jadi kayak, selama ini 3 bulan nggak apa-apa, kenapa harus ke kantor sih kan gitu jadinya. Malah buang waktu di jalan ya. Iya, untungnya sih belum terlalu macet sih Jakarta sih. Oh belum, Masih kirain. berapa? Kayaknya 60% dari biasanya lah. Hmm. Jadi belum itu. Ya udah gitu sih paling. Kalau ini berarti kita bahas apa nih Dex? Hari ini Dex. Bahas soal apa ya, diaspora ya. Saya judulnya Soal jangan main, diaspora. jangan main di luar negeri kan judulnya kan. Judulnya udah bocor dulu kan, Iya, Dex. dibocorin sama admin. Kayaknya dia jengkel deh karena ini apa namanya, ditagih orang terus gitu. Padahal kan ini belum emang karena belum sempat aja gitu kan, karena Hmm. di kesibukan segala macam. Cuman awalnya tuh dari berita ini sih sebenarnya, Febri Haryadi Dex. Bukan Lo Naryadi denger Febri, gak? itu retro. Itu kalau di luar negeri. Kenapa? Tahu gue Febri Itu Haryadi tahu. Dia ya digosipin. Persib Bandung. Nah, Nah, dia kan ceritanya ini digosipin mau pindah ke Liga Thailand, hmm. tepatnya di Muangthong. Ke MU. Itu tuh yang MU, Muangthong United. Yang itu pertama itu si Paul Murphy, yaitu Nggak tahu pandit ya. ESPN dan AFP. Dia emang selama ini concern soal Liga Thailand sih di timeline-nya. Dia bilang ada Muangthong ada ketertarikan dengan Febri Haryadi katanya gitu. Hmm. Rame tuh, karena pertama ya Febri pemain timnas gitu. Yang kedua dia pemain Persib juga kan, punya basis massa Hmm. yang gede. Viral tuh dia seperti gitu. Iyalah rame pasti. Udah ya rame kenceng-kenceng gitu, langsung komisaris PT PBB Umum Mukhtar kasih komentar. Dia bilang kalau dia ingin Febri tetap di Persib katanya Hmm. gitu. Apa katanya? Ya mudah mudah mudah-mudahan lah apapun nanti dia tidak hengkang dari Persib. Febri juga masih terikat kontrak 3 tahun ya. Hmm. Dia kan ngomongnya gitu Ya, ya. Wak. Khas lah. Khas banget, Eh, khas banget. Idola tuh Pak Umuh itu. hmm. Nah, terus dia bilang, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Beberapa tahun ke depan seperti apa, dan kalau ada yang memberikan penawaran yang besar, dia bilang
ya kita bisa bicara lah katanya gitu. Lalu, bagaimana komentar netizen? Netizen tiba-tiba langsung nyerang Umuh Muhtar. Ini gue kutip langsung ya gitu. Tapi nama nggak gue sebutin. Ini teks asli yang gue kopas dari cuitan-cuitan orang-orang yang ngata-ngatain Pak Umuh. Jadi bisa di-search sendiri ya? Lanjut jangan bilang gitu dong lo, gue ini. Gue alih bahasakan deh biar nggak orang bisa nge-search-nya. Ya, dia bilang, ini nih yang bikin karir orang Indonesia jadi berhenti, mandek katanya gitu. Terus ada lagi apa lagi? Terus yang bilang, nggak akan maju Persib kalau ada orang seperti ini. Seperti ini tuh maksudnya seperti Umuh ya maksudnya ya? Iya, seperti Umuh. Bukan Terus seperti Febri. lagi yang bilang, cara berpikir boomer tuh ya kayak gini, katanya gitu. Dia jadi seorang milenial, dia ngatain boomer. Terus ada, ya banyak lah umpatan-umpatan lain yang seperti tidak patut kita bacakan di sini, Dex. Dan itu kayaknya alasan kenapa kita buat episode kali ini tuh. Jadi apa? Yaitu untuk membela Umuh Muhtar. Bukan dong. Jadi untuk membahas soal main di luar negeri gitu. Ketika ada pemain mau main di luar negeri, kok orang-orang pemain Indonesia main di luar negeri, kok orang-orang Indonesia justru kayak jangan nanti ya udah main aja biar karirnya berkembang, tapi begitu dilarang malah diledekin gitu kan ya maksudnya ya. Gimana sih menghambat? Iya, padahal alasannya tidak sederhana itu, tidak sederhana lo harus main di luar, kayak gitu. Main di luar bagus, tapi apa? Tapi kita bahas. Tapi sebelum itu dulu sih, mau switch perspektif dulu kali ambil. Soalnya kan kalau gue dari perspektif Muhtar, wajar aja nggak sih? Soalnya dia kan yang punya Persib ya. Ketika jagoannya ingin diambil, ya wajar dong dia menolak. Misalkan kayak tim apa ya? Kayak misalkan Alex Ferguson waktu Ronaldo mau dibeli sama Real Madrid kan dia sempat menolak juga kan. Ronaldo padahal udah mau. Kan bukan berarti terus habis itu pendukungnya bilang nih menghentikan karir Ronaldo nih, nggak gitu kan? Wajar aja kan? Sebuah klub gak mau kehilangan talenta terbaiknya. Gitu bukan sih? Betul. Dan gue misalkan andai kan gue adalah fans Persib Bandung, gue juga akan menolak Febri Haryadi untuk pergi dari Persib karena dia pemain jago, masalahnya gitu. Bener sih. Tapi beda cerita kalau gue adalah bukan fans Persib, tapi gue fans Febri Haryadi. Itu bisa dimaklumi. Iya nggak, Dex? Bener. Jadi gue demi kepentingan Febri, bukan demi kepentingan Persib. Jadi kalau gue dari sebagai supporter Persib, gue nggak akan mau juga. Terus gue lu jadi Muhtar akan kayak gimana? Ya nahan lah. Ya maksudnya kalau pergi bayar mahal dulu. Ya seenggaknya lo ngasih gue sesuatu lah gitu. Soalnya yang kayak gini-gini. Karena dia juga punya kontraknya 3 tahun, Dex. Kontraknya masih. Soalnya kayak gini-gini penting juga sih ke media. Maksudnya kayak misalkan lo ada pemain mau pindah gitu. Ya nggak dipersilakan begitu aja. Pasti ada permainannya juga kan. Jangan nih kontraknya masih panjang. Dia masih cinta gitu. Itu permainan biasanya agen sih. Supaya pemain itu nilai jualnya naik. Nah, sebenarnya yang Umuh lakukan sih, memang gue sih nggak bilang dia seperti agen yang selicik atau sepintar itu ya. Cuman ya ini wajar banget bagi seorang Umuh di Persib. Tapi Umuh bisa maki-maki dan itu wajar kalau dia menahan pemain yang kontraknya udah nggak ada, misalkan gitu. Iya benar kalau kayak gitu bisa sih. Ya dia belum udah habis tuh kontraknya, tapi dia nggak boleh pergi. Nah itu boleh dimaki-maki. Karena jahat aja udah gitu. Meskipun lo fans Persib pun lo nggak boleh kayak gitu gitu. Kalau keadaannya kayak gitu. Tapi keadaannya kan sekarang nggak, dia masih dikontrak kan. Dan sebenarnya alasan Febri pun juga dia bilang pernah klarifikasi di IG story, dia bilangnya emang nggak ada pembicaraan, dia bilang segitu. Baru berita seliweran doang berarti. Jadi sebenarnya secara berita Febri hari ini udah case close sih. Udah nggak ada. Cuman secara topik pembicaraan ini menarik. Gitu deh. Bahas ya itu ya. Ngomongin pemain di luar negeri. Ya. Pemain luar negeri sekarang siapa aja sih? Kalau data yang gua dapatkan ini, yang sekarang pemain Indonesia yang main di luar negeri tuh Juni 2020 ya, ada 13 pemain, Mil. Lo dari mana tuh datanya tuh? Ada dari Transfer Market. Oke. Anda ada 2 orang, itu Sergio Van Dijk di Pelikan sama Ruben Warbanaran. Lo ingat gak sih? Ruben nih. Dia di Germania. Ada pemain naturalisasi. Dia orang di Belanda 2. Di Inggris 2 ternyata. Ada namanya Joseph Ferguson di Blackburn sama Jack Brown di Lincoln City. Terus sisanya masing-masing 1 ada di Polandia, kita tahu siapa, Egi.
Di Swiss ada, di Jerman, Spanyol, Serbia, Qatar, Jepang, Taiwan, sama di Thailand yang juga pernah jadi bintang tamu kita di football liar. Yanto Basna. Atau Basna. Jadi ada 13 sekarang pemain Indonesia di luar negeri per Juni 2020. Itu berdasarkan transfer market ya? Transfer market. Mungkin ada banyak lagi, gue juga nggak tahu. Iya. Jack Brown tuh yang pernah apa namanya seleksi tuh timnas U19 kalau nggak salah, tapi gagal lolos karena dia kepanasan. Lo tau pemain Leeds nggak sih yang keturunan Indonesia? Siapa namanya? Pascal Struijek, Belanda sih. Nggak tahu tuh. Keturunan Nggak Indonesia. tahu, nggak tahu. Dia bisa membela timnas, bisa. Cuman dia bilang belum mau dulu. Nunggu Belanda dulu ya. Kalau Belanda nggak diterima baru pindah Indonesia. Bisa jadi. Cuman kalau yang dulu-dulu tuh, ini bukan pertama kan, Nah, sebenarnya bukan sesuatu yang asing lah pemain Indonesia main di luar negeri itu. Ada banyak lah yang kita tahu gitu. Kayak misalkan Rocky Putirai, dulu di Hong Kong. Itu yang paling lucu tuh Rocky Putirai di Hong Kong ini nih, gue yang pengalaman pribadi nih. Yang dia bikin meledakan waktu dia ngalahin AC Milan waktu membela KCFC. Dia menang 2-1 KCFC dan dua-duanya diborong oleh Bung Rocky Putirai. Nah, gue nonton di TV Dex. Kan itu AC Milan Tour ya. Tour Asia ceritanya. Dan dia disiarin TV. Terus gue nonton sama almarhum bokap gue tuh waktu itu. Ngegolin ganteng gitu. Terus bokap gue nggak concern nonton TV sebenarnya dia ngapain gitu gue lupa. Terus pas lihat lagi gol aja gitu dia noleh gitu. Terus pas di shoot dia lihat sepatu pemainnya. Wah, kok sepatunya ini kanan kiri beda, dia bilang gitu. Itu di Indonesia ada tuh pemain gitu tuh, Rocky Putirai dia bilang gitu. Terus pas muncul teksnya selang golin Rocky Putirai. Loh, kok Rocky Putirai? Wah, Rocky Putirai main di KCFC gitu ternyata. jadi pembicaranya dia ngomong gitu dulu. Ini tuh ada tuh pemain Indonesia tuh yang ini namanya Rocky Putirai. Tiba-tiba keluar teksnya. Udah kayak adegan di film-film ini, film-film komedi gitu. Rocky Putirai itu yang. Nah dia di Hong Kong juga nggak cuma gitu KCFC sih, dia ada beberapa klub lah. Terus ada ini yang selegenda lagi itu Bambang Pamungkas sama LA Boy. LA Boy. Dulu di Selangor tuh, dulu di tahun sekitar 2005-2006 lah. Dia bahkan mereka treble winner waktu itu. Oh iya, treble winner. Iya jadi legenda banget lah BP dan LA Boy itu. Salah satu apa ya ibaratnya kayak apa kalau orang Selangor tuh udah pasti legenda BP dan LA Boy itu jadi legenda. Kalau sekarang gitu. Selangor gitu. Tapi makanya begitu. Nah, di Selangor bukannya ada Andik juga ya habis itu ya? Nah, itu Andik itu kesuksesan BP dan LA Boy itu menginspirasi Selangor buat kembali ngerekrut pemain Indonesia, itu Andik. Dan hasilnya sih lumayan sih waktu itu. Piala AFA Malaysia dapat. Andik tuh sekitar 2015 lah. Oh, 10 tahun habis BP ya, lama juga ya. Iya, makanya. Tapi masih bayang-bayang BP itu masih ada tuh di Andik tuh padahal tuh. Jadi saking legendnya lu bayangin BP sama LA Boy itu. Soalnya BP tuh dia dapat top score pemain terbaik kalau nggak salah. Dua-duanya tuh. BP sama LA Boy. Terus siapa lagi ya? Jangan-jangan kalau di Eropa. Jangan-jangan Boy terinspirasi dari Boy. Ya, nggak tahu juga. Boy emang dari mana Malaysia? Dari Malaysia. Oh iya, nggak tahu malah Boy dari mana. Ya mungkin aja tapi terus kalau di Eropa dulu tuh ada ini si Kurniawan ya. Di Swiss ya kalau nggak salah ya, FC Luzern nanti. Iya, di Swiss benar. Dia jadi, nah itu kalau nggak salah itu dia tuh adalah orang Indonesia pertama yang mencetak gol di Eropa. Oh gitu. Kalau nggak salah iya. Gue kira ceritain Kurniawan tuh di Itali. Ini habis dari Itali berarti kan? Itali tuh cuma. Ya Sampdoria. Oh, habis dari Sampdoria itu kan ini apa namanya Primavera. Programnya PSSI, program PSSI Primavera. Kalau ini yang Kurniawan ini memang membela dia dan dia main juga di sana gitu di FC Luzern. Terus apalagi ya? Pernah ya Samsir Alam. Samsir Alam tuh dulu di Uruguay, gue lupa klubnya. Peñarol terus sempat juga di DC United dulu. Sama di Belgia di mana sih, gue lupa nama timnya. Vise ya? VTC kalau. CS Vise. Nah itu karena ini sih, karena pemiliknya dua-duanya sih. Iya. Iya, terus siapa lagi? Kalau sekarang sih paling ini
paling dekat ini atau Basna juga paling di Liga Thailand yang jadi bintang tamu kita tuh. Terus yang paling fenomenal lagi yang masih di Eropa sampai sekarang si Egy Maulana Fikri sih. Nah, Egy Maulana Fikri ini di bulan Juni ya, saat rekaman ini dibuat, Juni 2020, udah mulai lagi Liga Polandia nih. Main lagi. Egy, cuman belum main sih memang. Ada lawannya, tahu nggak lo? Tim di Liga Polandia namanya Corona. Corona Kiel. Oh iya. Iya ada. Jadi Corona tetap ada di stadion ternyata. Dan main bola lagi. Kenapa? Nah, Egy ini ada cerita apa, Bil, Bang Mel? Kayaknya nggak boleh di ini sih, nggak boleh diceritain di sini sih kayaknya sih. Nggak boleh diceritain di sini. Cuman inilah, nantilah kita selip-selipin di pembahasan selanjutnya soal Egy Maulana Fikri. So, ini gue sebagai contoh sih Egy Maulana Fikri sebagai benchmark-nya lah gitu, di pembahasan. Cuman inilah coba kita bahas. Berarti topik yang episode kali ini adalah kenapa setuju kalau pemain Indonesia main di luar negeri atau kebalikannya. Kenapa dia tidak setuju? Kenapa kita tidak setuju kalau pemain Indonesia main di luar negeri gitu. Nah, tapi itu sih yang kita pegang. Sebelum lu bahas itu, gue pengen ada ide dulu deh, Mil. Dulu kasus Edi Rahmayadi, lo inget gak? Yang pemain yang mana tuh? Pemain yang mau keluar Indonesia dianggap gak nasionalis. Oh, oke. Ya. Pandima sama Ilhamuddin main. Ya. Mau main di Malaysia kan, di Selangor FA. Itu karena dia bilang sih khawatir nantinya permainan keduanya terbaca oleh para pemain Malaysia yang memperkuat timnasnya. Kan Indonesia waktu itu mau main di timnas kan sama Malaysia kan. Gue lupa apa sih, AFF atau apa gitu, gue lupa. Padahal harusnya Evan dan Ilham kan justru bisa memata-matai Malaysia kan. Malah bagus ini. Si Edi Rahmayadi bilang nanti yang dimata-matai justru Evan sama Ilham, aneh banget. Terus ada kutipannya, kalau mata duitan ya repot juga kita, nggak ada jiwa nasionalisme. Nanti akan saya kumpulkan segera katanya gitu. Tapi habis itu dia malah muji Ilija Spasojevic yang dinaturalisasi Indonesia. Dipuji-puji tuh katanya ini striker bagus. Padahal itu kan bisa jadi artinya Spaso nggak nasionalis kan sama Serbia kan. Sampai-sampai mau dinaturalisasi Indonesia gitu. Nah menurut gue sih ada salah kaprah lah. Karena kalau Edi kan soalnya perspektifnya kan mungkin latar belakangnya TNI kan ya. Dia mungkin nyamain pemain bola sama TNI kali ya. Kalau TNI mungkin gitu kali. Kalau ke negara orang ya nggak nasionalis gitu. Cuman kan pesepak bola itu kan nggak sama kayak TNI kan, kecuali mungkin PSTNI kali ya. Lagian juga kalau kerja di luar negeri malah nggak nasionalis, apa kabar TKI sama ekspatriat gitu? Iya sih. Duta besar. Menurut lo gimana? Tapi kalau si ini kasus yang namanya ini sebenarnya tidak soal nasionalis yang bagian itunya sebenarnya, bukan main di luar negeri segala macam. Ada banyak pelintiran dari ini sih netizen sih ternyata sih waktu gue cari-cari ya soal kasus ini, bahwa pemain Indonesia tidak nasionalis, dianggap tidak nasionalis oleh Edi Rahmayadi. Ternyata ini tuh berkaitan dengan TC Dex Training Center. Jadi waktu itu jadi ketika nanti main di Malaysia, khawatirnya adalah kita tidak bisa manggil seenaknya. Karena kita hanya bisa manggil pakai ini jeda internasional. Ada ketentuannya kan, jeda internasional. Kita nggak bisa manggil sembarangan. Dan klub berhak nolak pemainnya dipanggil timnasnya kalau dia tidak di agenda FIFA. Itu makanya ya udah main di Indonesia aja karena nanti timnas bisa TC. Nah, konteks nasionalisnya itu yang dimaksud sebenarnya sih itu. Bukan keluar negerinya ya. Jadi ya luar negeri ya, tapi konteksnya adalah bukan melarang karena nanti dianggap tidak nasionalis. Karena kan di cara bicaranya kan mungkin ini ya banyak yang nanya kanan kiri segala macam, terus dia jawab ini, jadi kesannya jawabannya itu seolah-olah jadi dia menjawab hal-hal yang lain, yang kayak lo bilang tadi, dia mata-matain lah apalah gitu. Mungkin dia nggak mau ngomong soal TC-nya, jadi kayak mungkin dia politisi juga ya, jadi akhirnya diselip-selipin tuh. Sama gitu. Media juga mungkin senang ngegorengnya juga ya. Netizen juga paling seneng netizen tuh. Itu sih kalau dari dari gue ya gitu. Karena sebenarnya pemain ini pro dulu ya, ini setujunya dulu nih Dex, setujunya dulu sebagai setuju nih, bahwa ternyata banyak manfaat kan kalau kita main di luar negeri gitu, sebagai perspektif Indonesia gitu misalkan gitu. Sebenarnya gimana menurut lo? Sebenarnya nggak cuma Indonesia doang sih. Sepak bola kan permainan global ya.
Jadi ini udah namanya tuh istilahnya globalisasi sepak bola katanya. Sepak bola adalah permainan global sehingga ya banyak pemain yang pindah-pindah ke sebelasan, bahkan pindah keluar negara asal mereka itu wajar banget gitu. Ini pernah ada penelitiannya dari Queen's University of Belfast tahun 2017. Itu pertama soal Edi dulu ya. Tadi itu nggak ngaruh ke nasionalisme. Soalnya perpindahan pemain, terus juga ada peraturan perekrutan pemain dan pelatih asing, misalkan dibatasin gitu ya. Dan kepemilikan kesebelasan itu nggak berdampak pada nasionalisme para pelaku sepak bola, termasuk ke penonton juga. Alasannya karena efek globalisasi lebih besar dan lebih dibutuhkan bagi sepak bola untuk berkembang, katanya begitu. Terus ada penelitian lain dari University of Ulster itu di Irlandia Utara tahun 2013 yang bilang banyak pemain yang bermain di luar negeri bukan karena alasan nasionalisme, melainkan karena udah menjadi kebutuhan mereka dan juga sepak bola secara umum juga butuh banget untuk main di luar negara mereka sendiri. Ini dia ngambil contoh dari Ghana. Katanya para pemain Ghana itu bisa tersebar ke seluruh Afrika Barat, Eropa, terutama Prancis dan bahkan Asia. Hasilnya gimana? Ternyata timnas mereka, timnas Ghana, lebih kuat justru dengan pemain-pemain yang pindah ke luar negeri itu. Dari segi peringkat FIFA lebih bagus, terus juga kalau dilihat dari Piala Dunia, mereka bermain di 3 Piala Dunia berturut-turut tahun 2006, 2010, dan 2018, meskipun 2018 2006, 2010, dan 2014, meskipun 2018 nggak lolos kan. Terus juga mereka juga sukses di Piala Afrika, ternyata bagus nih dari studinya nih. Terus juga ada dari universitas yang paling nakal nih, University of Bangor. Ini ada Bangor. penelitian tahun 2017. Jadi katanya persebaran pemain-pemain bertalenta dari Afrika, lagi-lagi Afrika ya. Afrika, Amerika Latin, dan Amerika Tengah itu bisa terjadi karena mereka butuh kompetisi yang lebih baik. Untuk apa? Untuk pertama meningkatkan kualitas permainan mereka, terus juga meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Ternyata bagus juga nih buat timnas nih. Ketiga, meningkatkan kondisi ekonomi mereka pastinya. Dan yang keempat, ternyata meningkatkan kondisi ekonomi di negara mereka juga, Mil. Jadi nggak cuma bagus buat mereka juga, tapi buat timnas dan ekonomi negara Tapi juga kan ternyata begitu, tadi Mil. kan yang lo apa kasih contoh-contohnya kan sebenarnya dari yang negara yang memang budaya sepak bolanya udah bagus terus itu ibaratnya cetakan pemainnya itu Hmm. udah bagus-bagus. Gimana kalau yang iya, jadi gimana Jadi kalau gitu ya. yang emang secara prestasi sepak bola dan budaya nggak sebagus itu gitu. Nah, ini ada peneliti dari University of Leuven tahun 2012 di Belgia nih, yang bilang kalau penampilan pemain level nasional itu bisa meningkat pesat ketika mendapatkan dukungan kuat untuk main di luar negeri, terutama bagi negara-negara yang kualitas sepak bolanya masih rendah. Spesifik nih penelitiannya di situ. Katanya perpindahan pemain ke kesebelasan asing membuat pemain meningkatkan pola permainan yang berbeda sehingga bisa beradaptasi kepada banyak skenario di dalam maupun di luar lapangan. Pada akhirnya, mereka bisa meningkatkan kualitas liga sepak bola yang bersangkutan dan juga lagi-lagi ujungnya adalah timnas mereka masing-masing. Nah, kalau buat perspektif Indonesia, yang menurut gue Indonesia levelnya masih AFF lah ya, mentok-mentok mungkin di AFC gitu. Menurut gue sih penting sih, Mil, menyebarkan para pemain ke terutama Asia Tenggara dan Asia supaya kalau ketemu mereka nanti misalkan di Piala AFF, di SEA Games, Asian Games, Piala AFC atau Piala Asia, mereka nggak akan kaget karena ya udah terbiasa Nah, gitu sih. cuman ada problem lagi tuh Dex sebenarnya. Yang ini di luar teknis sepak bola. Tadi kan lo ngomongin soal teknis dari segi penelitian dan itu. Ya, overall sih setuju lah apa yang dibicarakan tadi. Nah, cuman kalau yang khusus luar negeri ini, kasus pemain luar ke luar negeri ya, kalau di Indonesia itu ada uh, komen-komen dari publik yang sebenarnya kemudian bisa jadi mengganggu proses ini, Dex. Sebenarnya. Uh, Hmm. Netizen lah, Netizen berarti ya ngomongin netizen lah. Kayak misalkan pertama over apa ekspektasi. aja? Jadi dianggapnya itu kalau ke luar negeri udah pasti sukses. Kayak Hmm. jadi ketika Ya dia bisa jadi kemudian sih. balik atau apa gitu gagal, dianggapnya wah lu pemain sampah lo. Apa Bahkan balik iya pun makanya. dianggap langsung gagal ya. Padahal belum tentu. Emang dia mungkin pengen balik atau Nah gimana itu kita kayaknya yang nggak tahu ya. terjadi di gua apa, kemarin nonton videonya apa namanya Samsir Alam yang di Pandai Football. Itu bagus tuh kalian Hmm. apa buka ada channelnya Pandai Football. Itu ada soal Samsir Alam. Kayaknya gue yang terjadi Samsir Alam itu adalah padahal sebenarnya kan pemain gagal tuh kan biasa saja kan, banyak terjadi gitu. Nah, Hmm. Samsir Alam dia ke pemain gagal, habis itu dihina-hina tuh sama netizen tuh. Padahal dia udah main di luar negeri apa segala macam gitu.
Dan dianggapnya ngartis lah, apalah gitu-gitu. Padahal menurut gue ya pemain gagal tuh ya biasa aja terjadi di semua tempat gitu. Dan Iya. kalau dari segi profesionalitas, Samsir justru menurut gue sukses sih gitu sebagai artis gitu. Karena ya ngomongin pendapatan gitu misalkan, kalau pemain gagal mungkin dia akan main tarkam. Dan itu banyak terjadi kan pemain gagal terus kemudian main tarkam. Entah ada yang karena cedera, karena kemampuan atau mental segala macam. Sementara si Samsir itu masuk ke dunia entertainment dan duitnya banyak cuy di dunia entertainment cuy. Karena maksudnya bagus tuh gitu. Bagus ya. Nah, kenapa orang-orang kemudian marah sama Samsir Alam gitu? Apa salah Samsir Alam ketika dia pengen hidup lebih baik? Kan gitu. Mungkin sih karena over ekspektasi. Mereka dulu kan Samsir Alam kan yang namanya wonderkid. Dia tuh di U19 tuh kapten loh kalau nggak salah dia tuh. Kapten tim, bayangin. Di main kapten tim, main di luar negeri, keren gitu. Orang mungkin berharap Indonesia ya, kita akan punya Cristiano Ronaldo nih gitu. Itu mungkin ya over ekspektasinya itu. Terus akhirnya ketika dia gagal, marah tuh sama Samsirnya. Kok lu gagal? Sebenarnya gue udah berharap ini gitu. Itu kayaknya salah satu yang kemudian bisa menghambat ini tadi, over ekspektasi tadi. Berarti baik juga ya di netizen ya. Terus ada masalah apa lagi emang kalau kelakuan Paling itu sama netizen? bullying sih, model-model bullying sih. Ya masih terkait yang sama Oh tadi iya, lah benar-benar. gitu. Atau mungkin jangan-jangan kita harus nurunin ini dulu, Dex. Nurunin apa namanya? Ekspektasi gitu. Kalau tadi kan karena over ekspektasi. Kayak Iyalah harus. ke liga yang Mungkin emang gitu sih. cocok dulu lah kita apa menurut lo misalkan ke liga yang biar pas biar orang dia gagal. Kenapa? Ntar lo, sebelum sebelum itu gue mau nanya dulu deh. Apakah kasus ini terjadi di masa sebelum internet? Gue nggak tahu sih. Kayak dulu misalkan Kurniawan gitu. Kalau tadi lo bilang atau gak usah jauh-jauh deh. Misalkan tahun 2005 aja. Bambang gimana dulu? Waktu waktu ke Malaysia. Apakah itu terjadi juga? Kalau Bapak Pamungkas tidak bisa Mungkin diberikan contoh efek. langsung karena dia berhasil masalahnya gitu. Cuman Oh iya. kalau mungkin ini pengandaian aja ya, pengandaian sebelum internet kayaknya nggak akan terjadi karena lo nggak bisa komunikasi langsung ke pemainnya itu, Dex. Kalau sekarang kan Bener sih. pemainnya tuh itu. Sesuai dengan yang kita bahas di episode sebelum ini ya. Media sosial bisa mendekatkan orang tapi juga membuat orang berantem. Yang tadinya Betul damai-damai gitu. aja. Sama Soalnya media sosial ketemu juga bisa setiap bikin hari. pemain direkrut, Dex. Itu kayak misalkan Egy Iya Maulana bener. Fikri tuh kayaknya Direkrut juga. direkrut karena ini deh. Apa namanya? Buat engagement nggak sih? Kenapa? Kalau berhasil lah, Berhasil ya lo Asia lihat ya. apa followernya naik berapa segala macam gitu. Tapi efek medsos doang ya, bukan bukan finansial secara langsung. Soalnya gue pernah nanya waktu itu, waktu pas Egi habis pindah, terus gue nanya kan, jersinya nomor 10 tuh. Nomor 10 kan nomor keren kan. Itu gue nanya, apakah efek penjualan jersinya positif? Dia bilang, belum kelihatan sih, cuman rasanya enggak, dia bilang gitu. Terus gue kasih tahu di Indonesia budaya beli jersinya nggak begitu tinggi, yang ori. Ini pasti nanti ada aja nih yang produksi KW-nya nih gitu. Terus dia langsung bilang, ya kalau gini mah nggak akan berdampak ke ekonomi, tapi kita bisa lihat dampak ke medsosnya. Gue lupa namanya siapa waktu itu yang ngobrol sama gue Wartawan ya. Polandia kan. Lukas siapa gitu. Orang Pandit Polandia. Tapi akhirnya ada sponsor masuk tuh, Gitu Dex. sih dulu. Dari Paytrend ya, Dari Indonesia juga Sumansur kan tuh itu. ya. Kayak tren. Teman dekatnya Indra Ya Safri. balik lagi. Dan Indra Samsir Iya, kok Samsir Alam. tapi balik Egy Maulana Fikri adalah salah satu pemain idolanya juga Indra Safri. oh gitu. Ya udah lanjut. Jadi tadi apa tadi yang kepotong tadi? Liga ya? Liga apa yang cocok berarti? Liga. Yang cocok apa gitu. Tadi sih gue udah bilang paling enggak karena kita levelnya Indonesia itu levelnya adalah AFF dan mentok-mentok Asia bukan dunia. Kita harus ekspansinya ke Asia Tenggara sih, terutama Asia aja. Pokoknya secara umum ya liga yang ada di atas Indonesia di peringkat AFC itu layak buat didatangi. Peringkat AFC itu bisa lo lihat di afc.com tuh ada AFC ranking. Nah, buat informasi aja nih ya,
di Juni 2020 ini Liga Indonesia itu peringkat ke-28 atau peringkat 5 dari bawah di ASEAN. Lumayan jeblok nih. Peringkat atasnya ada apa aja? Ini gue Boleh. sebutin 1 sampai 11 ya. Liga Cina, Liga Qatar, Liga Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan. Itu 5 besar. Peringkat 6-nya Iran, Uni Emirat Arab, Liga Thailand peringkat 8 ya. Liga Irak, Liga Uzbekistan, dan peringkat 11-nya adalah Buntut juga ya Liga Australia. Australia. Itu untuk juga emang bontot nih. Mungkin gara-gara prestasi mereka di Liga Champions dan Piala AFC juga sih ini yang menggambarkan peringkat AFC ranking Hmm. liga ini soalnya. Nah, kalau buat Asia Tenggara, gua rasa sih yang paling dekat sama kita itu yang patut dicoba adalah Malaysia. Itu contohnya ada banyak kan tadi lo udah sebutin banyak lah. Ini kalau gue sebutin lagi ada Ilham Jaya Kusuma Pernah. pernah kan ya ke sana ya? Ponario juga pernah kan? Bahkan Kurniawan juga pernah ke sana. Budi Sudarsono, Hamka Hamzah, Patrick Wangai pernah ke sana, Deddy Kusnandar. Bahkan Spaso juga sebelum dinaturalisasi juga mainnya di Malaysia kan. Nah, Malaysia ini lebih baik peringkat FIFA-nya dan peringkat kompetisi AFC-nya. Terus juga mereka punya JDT yang sukses juga di Asia. Jadi menurut gua Malaysia udah gitu budayanya nggak terlalu jauh lagi. Beda kalau kayak Yanto Basa ke Thailand kan dia sempat cerita ke kita kan. eh, di Thailand tuh susah faktor bahasa gitu. Bahkan komunikasi ke rekan tim aja susah gitu. Nah, gua rasa di Malaysia pemain-pemain Indonesia nggak akan punya kendala ini sih. Di Singapura juga sama. Itu kalau Asia Tenggara ya. Cuman kalau mau agak jauh lagi ke Jepang. Jepang ini faktor bahasa sama faktor iklim mungkin berpengaruh. Cuman dari sepak bola Asianya gue rasa bakal bagus sih kalau pemain ke Jepang. Bahkan Yanto pun bilang bilang ke kita kan mimpinya bermain di Liga Hmm. Jepang gitu. Terus kalau mau Asia lagi kemana? Gue lihat sih uh, Timur Tengah nggak ada salahnya dicoba ke Timur Tengah ya. Terus juga kalau ke mana ya? Misalkan ke Cina gitu gara-gara Liga Cina juga bagus menurut gua bagus juga sih tapi belum ada sih pemain Indonesia yang ke Cina itu sih Tapi kalau yang paling emang cocok sih, kalau salah dari satu gua. yang kayaknya kita masih bisa bersaing dan oke ya. Menurut gue sih Thailand sih, Dex. Thailand. Thailand Gue kenapa pernah emang? pernah ke sana nonton langsung. Dan nontonnya bukan sekedar nonton sih. Jadi Hmm. ini pernah cerita juga. Uh, Kalau gue ke markasnya yang Tobasna dulu waktu masih di Konken, Liga 2. Liga 2 padahal itu waktu itu. Hmm. Itu Yang bagus banget, Dex. ya. Liga 2 padahal ya. Mereka punya training center, fitness, segala macam gitu, lengkap gitu. Dan lapangan latihannya tuh gila itu, lapangan bagus banget. Dan pas gue lagi ke sana, mereka lagi ngebangun, Dex. Ngebangun lapangan. Jadi emang agak Hmm. berantakan sih, karena ada apa, ya lo kalau orang bangun kan pasti berantakan kan. Cuman gue tau lah itu berantakannya karena ada yang dibangun gitu. Dan Iya. kalau ada yang dibangun kan berarti dia akan ekspansi lebih gede lagi gitu. Dan Iya. jadi gue ada 3 stadion tuh sebenarnya, ke 3 tempat markas Hmm. latihan lah. Ke Konken tuh Liga 2, terus ke Port FC. Port FC itu di Liga 1-nya, tuh ke Terence Puhirinya. Jadi Hmm. dan sama-sama juga secara fasilitas, ya, oke banget lah, gila tuh. Keren lah. Habis itu gue ke ini Bangkok Glass. Bangkok Glass tuh waktu itu ada, kenapa? Pecah nggak? Belum, belum, Pecah nggak? belum. Masih Pecah nggak sekarang di masih sana? di Bangkok Glass. Belum. Dan gue lihat cara mereka ini nih mereka lengkap lah, ada nggak ke stadion kan, itu kan rumputnya tuh ada gudang tersendiri gitu, gudang khusus perawatan rumput. Dan emang stadionnya stadion ala Liga Inggris gitu, yang pendek, sama tribun, sama lapangan gitu-gitu, terus rumputnya, dan emang gila-gilaan. Makanya gue kayaknya Liga Thailand nih salah satu yang harusnya sih bisa diperjuangin ya. Makanya Kalau sepak bolanya cocok, dan cocok ya berarti ya bisa bisa ini sama kok, Indonesia. bisa bersaing kalau pemain top mah. Kalau Febri Haryadi juga menurut gue bisa sih, kalau dia mau bersaing. Evan Dimas, Febri Haryadi masih bisa lah di. Lagian kita emang kalau lihat Asia Iya, Tenggara iya, emang paling bagus ya Thailand lah ya iya, selain makanya Australia mungkin ya. tadi kita jadi tadi ngomongin Febri jangan pergi, sekarang Febri suruh pergi ke Thailand. Jadi gimana sebenarnya? Nah, tadi kan kalau perspektif perspektif itu perspektif Mukhtar. Kalau ini kan perspektif sebagai kebaikan pemain, kebaikan Febri, ya gue Pemain ya. sih berharap dia mau pergi ke Thailand gitu. Cuman lagi-lagi Hmm. ini tuh perspektif dari segi psikologisnya, tapi nantilah kita bahas yang di kesimpulan akhir lah.
Nah, cuman kalau tadi kan liga-liga yang cocok gitu. Nah, gimana kalau yang model-model ini, Dex? Semacam apa ya ibaratnya? TC kali ya? Training center kali ya? Oh, Nah, TC. Kalau TC itu sebenarnya cocoknya itu bukan cocok sih. Dari yang udah pernah ada kan ke Uruguay kan, TC kan. Yang Samsung Alam bahkan ke Uruguay kan waktu itu kan. Terus kalau kita lihat Garuda Select itu ke Inggris sama Italia kan. Tapi gue rasa kita kalau TC itu paling cocoknya adalah ke negara-negara yang iklimnya sama kayak kita. Sebenarnya tergantung tujuannya dulu sih. Misalkan kalau TC-nya itu, misalkan Indonesia lolos Piala Dunia misalkan ya. Lolos Piala Dunia main di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada misalkan tahun tahun berapa sih itu? 2026 ya. Terus mereka harus TC di mana nih? Ya harus TC ya di Amerika Serikat lah gitu. Supaya iklimnya juga sama. Tapi andaikan Piala Dunianya mainnya di Eropa gitu. TC-nya ada baiknya di mana nih? Ya di iklim Eropa lah. Nah makanya kemarin sempat gue kritisi adalah soal Indonesia mau persiapan jadi tuan rumah Piala Dunia berapa sih? U21 ya? U20 di tahun 2021 kan? Tapi Garuda Select dikirimnya ke Inggris dan Italia. Yang mana itu nanti mainnya kan di Indonesia. Kenapa nggak pilih misalkan Spanyol yang memang udah jadi tempat-tempat yang terkenal lah bagi orang-orang kalau mau ke iklim hangat gitu. Kalau kita memang mau belajarnya sepak bola baik juga, meskipun Inggris Italia dianggap baik, cuman iklimnya juga harus dilihat. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi, mungkin emang ada linknya kalau Garuda Select ke Inggris sama Italia ya, bukan ke ya Spanyol. karena ini sih, ya kalau Jadi tadi di Inggris kan, tergantung sih kalau karena pelatihnya kan Dennis Wise sama, iya, dan mereka kalau mau nyolek ya. sekelas Dennis Wise tuh, ini cerita dari internalnya ya, dari bocoran-bocoran gitu. Kalau mau nyolek klub tuh tinggal dicolek aja. Siapin tim dong, gue mau tanding gitu ke Chelsea gitu. Iya, udah Oh legenda gitu, Inggris Dex, gampang lo ya mau gimana lo? sebenarnya memang kalau dari strategi kurang tepat ya, cuman mungkin kalau dari mental gitu-gitu bisa belajar banyak kali pemain Indonesia. Jadi bagus-bagus aja sih. Cuman kalau menjawab pertanyaan lo, TC sebaiknya kemana? Gue balikin lagi pertanyaannya. TC-nya buat apa dulu? Buat Piala Asia, buat Piala Dunia di mana dulu? Jadi akan banyak pertanyaan lanjutannya lah gitu. Dan jawabannya Ya relatif udah banget. nantilah dibahas nantilah di next lah. Nah, gue mau Hmm. nanya itu karena mau jembatan ini Dex sebenarnya. Eh, kan tadi kan ngomongin Apa? kita lo liga-liga yang ke Asia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Jepang, ada Korea, terus ada opsi lagi lanjutan lagi Cina misalkan gitu. Jadi, tapi kan mimpi semua pesepak bola dunia kan ke Eropa Dex. Itu. Kira-kira kapan sebenarnya waktu yang Iya. tepat untuk ke Eropa? Lo mau jawab dulu atau gue dulu? Gue ada pendapat sih. Kalau gue sih Lo dulu deh. secepat mungkin sebenarnya ke Eropa. Kalau dari pemainnya ya gitu. Karena itu tadi udah itu kompetisi terbaik di dunia lah. Ada di sana gitu. Bahkan lo ngomongin ke liga yang kayak lo ngomongin Polandia lah, ke Belgia lah gitu, yang bukan bukan top 5 ya. Masih oke gitu. Karena lo ada akses ke Liga Champion atau Europa League gitu. Masih, dan itu kompetisi yang oke gitu. Cuman masalahnya adalah menit bermain. Udah satu itu dong, menit bermain. Bukan gaji, bukan apa itu, menit bermain. Percuma lo ke Eropa tapi lo cuma sebagai penghias doang gitu. Menurut gue sih justru kan niatnya kan netizen tadi kan pengennya orang pemain jadi berkembang apa gitu-gitu kan. Nah, lo karena ngotot pengen di Eropa dan timnya harus gede, lo nggak punya menit bermain, dan gue khawatir sih perkembangan pemain yang kayak gitu kemudian justru akhirnya lebih jelek daripada pemain yang main di Liga Indonesia, karena di Liga Indonesia dia jadi pemain andalan. Jadi dia main reguler terus ngelawan pemain asing, kan di Liga Indonesia ada pemain asing juga, dan pemain asing oke-oke juga gitu. Jadi akhirnya perkembangannya justru berharapnya tadi semacam TC tadi kan ke Eropa gitu, berharapnya latihan, ternyata justru jeblok karena dia nggak dapat menit bermain. Itu sih. Bisa jadi sih. Tapi gue juga sebenarnya kalau ngelihat, memang kalau dilihat dari jumlah kasus kan lebih banyak pemain gagal daripada pemain berhasil kan. Masalahnya kesempatan untuk keluar itu pertama nggak datang setiap saat. Yang kedua itu jarang dapat kalau pemainnya memang nggak bagus.
Nggak bagus tuh maksudnya gini loh. Misalkan lo pemain muda berbakat gitu dari Indonesia gitu. Karir lo naik 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 terus lo bisa bermimpi ke Eropa bisa. Tapi apakah yang kayak gitu sering? Mungkin enggak. Jadi akan lebih mudah kalau lo mulai di Eropa dulu. Di Eropa gagal baru ke Indonesia. Jadi waktu yang tepat kapan ke Eropa untuk perspektif Hmm. Indonesia di awal-awal gue setuju sama lo. Soalnya akan lebih mudah adaptasinya lah daripada kita berharap kan idealnya kan usia karir emas ya 28 gitu ya. 28 udah jago-jagoan ini. Ya udah kita ke Eropa gitu. Wah, kayaknya susah sih untuk pemain Asia Tenggara kayak susah kayak gitu. Jadi ya di awal sih. Kayak Egy Maulana Fikri itu berarti contoh yang baik berarti. Bukan contoh yang baik, contoh yang tepat Nah, malah nanti bilang itu harus baik. dievaluasi lagi karena dia yang tidak dapat menit bermain kan di sana kan. Nah, takutnya karena Iya nggak dapat benar. kompetisi dan dia harus cuma main di reserve doang. Kalau reserve kan meskipun Eropa kalau reserve sih ya mendingan kompetitif di Liga Asia, Asia Tenggara gitu daripada di sana gitu. Hmm. Gitu sih. Hmm. Nah, kalau Iya, menurut iya. lu gimana soal ini? Kita mau masuk akhir lah, masuk ke apa pandangan lo soal secara umum. Tadi Hmm. kan udah kita bahas ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu. Kalau menurut lo merangkum pembicaraan kita sepanjang tadi itu 40 menitan tadi itu gimana? Kalau menurut gue sih, gue balik nanya dulu deh. Rata-rata kenapa sih kita bangga jadi warga negara Indonesia dan kenapa kita harus misalkan kalau tadi bilang nasionalisme punya sikap nasionalisme gitu. Soalnya menurut gua narasi umum tuh ada tiga biasanya. Karena Indonesia punya SDA sumber daya alam yang limpah, terus juga SDM yang membanggakan, sama kekayaan kebudayaan kan. Wah, ininya bagus apa? Keris punya batik gitu. Nah, pemain sepak bola itu masuk mana? Masuknya ke SDM, sumber daya manusia. Masalahnya, kebanyakan argumen yang bisa dibilang membanggakan SDM itu kan kalau SDM kita ada yang sukses di luar negeri kan. Misalkan ada pengusaha sukses asal Indonesia di Amerika Serikat, terus ada ilmuwan Indonesia sukses di Jerman, kayak Habibie gitu. Terus ada fashion designer Indonesia sukses di Itali, atau kayak Erick Thohir misalkan. Ada salah satu orang terkaya di Indonesia yang punya saham di Inter Milan. Itu bakal jadi acuan banget tuh untuk kesuksesan kita, untuk bangga lah jadi warga negara Indonesia. Nah, di sepak bola nih malah suka lebay sih menurut gua. Ada pemain yang diincar klub, misal taruhlah asal Spanyol aja. Itu udah jadi topik yang rame pasti. Meski misalnya pada akhirnya pemain tersebut nggak jadi gabung. Nah, ini adalah ciri-ciri rendah diri sih kalau gue bilang. So, kenapa kita bangga dengan Indonesia? Karena kita menjadikan bangsa lain sebagai patokannya. Kita butuh pengakuan bangsa lain, apalagi pengakuan dari bangsa yang lebih maju. Apalagi juga di olahraga ini relevan terus nih. Atlet dianggap sebagai pahlawan masa kini. Makanya kenapa kita perlu pemain ke luar negeri supaya kita justru bangga jadi orang Indonesia. Gitu kalau menurut Uh, gue sih kesimpulannya Mil. Kalau gue sih ini sih kembali ke bahwa kenyataan pemain itu juga sebenarnya manusia biasa. Ini kayaknya yang jarang dibahas sama orang. Dalam artian kalau lo sebagai manusia biasa gitu, pemain, terus lo punya gaji 120 juta per bulan di Indonesia, pemain Indonesia nih, gaji 120 juta, lo dapat fasilitas mobil, lo dapat fasilitas rumah atau apartemen, itu sih gila-gilaan, Dex. Sebagai karir, sebagai pendapatan, Hmm. sebagai manusia biasa, itu mewah lah, udah bukan gini lagi, mewah lah. Lo harus apa bisa sekelas direktur-direktur BUMN kayaknya nggak sih? Bos-bos BUMN segitu gitu. Gila kan Iya, itu ya. kan gitu berarti. Hmm. Ketika Hmm. lo sudah enak kayak gitu, tiba-tiba Iya. ada pendapat orang lain yang bilang lo, cupu lo, cemen lo, main luar negeri dong, jangan di Indonesia doang dong gitu. Kalau gue sebagai pemain, gue akan bilang, lah Hmm. ngapain gitu. Orang gue udah punya gaji 120 juta, terus gue pengantin baru misalkan gitu. Ngapain gitu, gue masih bisa pengen dekat sama Hmm. keluarga, gue masih pengen makan soto karena soto enak. Itu gitu. Kenapa gue harus main di luar negeri gitu. Nah itu kayaknya orang selalu lupa perspektif pemain sebagai manusia biasa. Tapi kalau kita ngomongin soal teknis yang lo bilang tadi, ada penelitiannya lah, ada itunya lah, ya emang benar. Hmm. Dia harus baik emang main di luar negeri. Baik ya. Tapi ketika ya dia udah puas gitu segala macem, ya udah gitu. Kenapa gue harus ngotot main di luar negeri gitu. Tapi ada juga pemain yang emang dia merasa ini sih sebagai tantangan.
ini sebagai batu loncatan dia untuk karir kedepannya. Dia pengen sukses investasi, ibaratnya sukses di kemudian hari. Itu kayaknya yang terjadi Yanto Basna waktu kita wawancara kan. Dia dapat gaji oke di Indonesia, gaji oke. Meskipun yang terakhir di klub terakhir dia telat ya. Tapi secara umum dia termasuk oke lah, termasuk jajaran pemain top yang gajinya ya ngomongin bisa 1 miliar lah dalam satu musim. Dia ditawarin kan di Malaysia dulu kan sebelum di Thailand kan, gaji gede. Tapi dia tolak. Nah, dia pemain yang tipe yang tadi, itu beda sama yang tadi. Pemain yang, karena dia ngerasa, gue harus maju. Dia akhirnya ke Thailand, Liga 2 bahkan. Bukan cuma gajinya lebih kecil, tapi di Liga 2. Divisi bawah gitu. Tapi dia bisa survive, bisa ini. Masuk ke Liga 1. Setelah Liga 1, meskipun dia pindah klub, tapi tetap diminati. Dia dicari-cari Dex di Liga 1 Thailand itu tuh. Dan kemudian, di Malaysia ditawarin lagi, tetap ditolak. Meskipun tawarannya menggiurkan. Nah, itu kan perspektif sebagai manusia juga pemain gitu. Jadi sebenarnya dia pengen, ya udah gue sekarang nggak foya-foya dulu, tapi gue pengen nanti lanjutnya gue kan di CTD kan di Liga Jepang kan. Nah, gue pengen main di Liga Jepang, dia bilang gitu. Nah, itu kan ya, belum tentu berhasil juga, tapi kayak kita berharap dia bisa berhasil lah. Tapi dua perspektif manusia tadi yang gue bilang itu kayaknya yang lupa orang hal itu gitu. Jadi pemain ya juga karir sepak bola nggak panjang-panjang amat juga kan soalnya. Ya entah empuk duit dan zona nyaman sebanyak selama-lamanya atau lo nyari tantangan terus nih karena gue nggak akan lama nih di sini. Tapi gue menjadikan perspektif lain sih Mil. Lo udah beres belum tadi? Ini dikit lagi deh. Perspektif manusia biasa. Tadi kan berhasil bisa jadi sebentar lagi atau bahasanya berhasil. Nah, apa yang terjadi dengan Samsir Alam gitu? Samsir Alam waktu yang di DC United tuh dia sebenarnya bukan dia yang dipanggil Dex, pemain lain. Gue lupa siapa ya. Pemain lain bukan dia gitu. Tapi pemain lain tuh menolak. Terus akhirnya ya udah Samsir lo mau nggak sih? Dia langsung nggak. Betul mah. Kapan lagi gue dapat kesempatan ini? Dia bilang gitu. Dia berangkat gitu. Tapi akhirnya gagal. Dia hanya main di reserve doang. Dia nggak dapat menit bermain. Bayangin lo udah kayak gitu, balik sini dicaci maki. Kan gila juga tuh. Ya lo nggak mau males, nggak berangkat dicaci maki, dibilang cemen. Gitu lo berangkat terus gagal lo balik lagi dicaci maki lagi. Nah itu sih yang faktornya gitu. Itu resiko sebagai publik ya main bola, tapi gue memandangnya sebagai perspektif pemain sama manusia biasa gitu sih. Apalagi kalau menurut lo? Gue dari perspektif ini sih apa namanya regulator sih. Lo tau nggak Liga Inggris kenapa bisa maju Premier League? Karena mereka membuka diri terhadap pemain dan pelatih asing kan dari seluruh Eropa dan seluruh dunia. Eropa sih terutama. Ini ide gila gue sih. Gimana kalau Indonesia tuh membuka diri sama Asia Tenggara. Jadi pemain-pemain terbaik Asia Tenggara nggak dibatasin lah boleh main di Indonesia. Terus juga pelatih-pelatih juga boleh main di Indonesia kayak gitu. Soalnya Liga kita kan sekarang udah kalah kan ya. Jadi kalau itu jadi ini ada studinya dari Michael Cox kan kalau di Inggris. Inggris tuh bahkan timnasnya bisa bagus setelah mereka membuka akses itu. Nah menurut gue jadi kalau kita membuka akses untuk Asia Tenggara ke Indonesia, jadi dibalik justru pemain Indonesia yang memang nggak keluar, cuman pemain luar ayo di sini sebanyak-banyaknya dari Asia Tenggara. Justru itu bisa memajukan sepak bola kita, sepak bola Indonesia di Asia Tenggara, gitu sih. Pada intinya gitu sih. Ini butuh eksperimen, jadi gue masih tapi bisa ngomong dilakukan sama Liga Thailand, Dex. Iya, dia punya kuota khusus, kuota Asia Tenggara. Kayak gitu ya? Nah kalau ini gue bilang sih tadi ya udah nggak usah dikuotain aja, tapi Asia Tenggara semuanya boleh itu. Cuman nah, itu kayaknya itu karena dia pede juga sih Dex, pede terhadap pemainnya ya, kualitas pemainnya. Jadi ibaratnya kalau lo udah pede gitu, kan kalau tim-tim Eropa itu kan nggak ada batasan, lo bisa bebas full 100% pemain asing kan. Cuman yang ada beberapa regulasi itu adalah pemain yang Uni Eropa. Sama kadang beberapa itu ada punya paspor ini sih, paspor ganda. Sama kalau di Inggris tuh ini dia homegrown, boleh pemain asing tapi asalkan dia berlatihnya di Inggris. Ya tetap ada regulasi tapi emang setengah bebas lah gitu. Nah, yang bisa dilakuin kayak gitu membuka lebar-lebar kalau kita pede sama ini tadi kualitas pemain kita, main liga kita gitu. Jadi pemain asingnya ditambahin kan kuotanya ibaratnya gitu.
Tapi itu jadi bisa jadi Iya. tambah boncos, bisa jadi tambah itu pemainnya. Tapi ya nggak tahu juga. Ya, tapi Bener. harus ada titik, Patut dicoba harus ada aja ya, titik kayaknya. titik di mana kita Eksperimen. akhirnya percaya diri bahwa ngapain kita apa jauh-jauh gitu, orang main di liga kita bagus kok gitu. Nah itu PR-nya adalah membuat liga kita gimana caranya semakin bagus, biar gak ada lagi debat pemain harus pergi keluar tapi pemain luar pada mau ke sini gitu sih kayaknya. Tapi Liga Asia Tenggara juga menarik tuh kalau beneran ada Udah mau kayak di itu kan UCL-nya sebenarnya, Asia udah Tenggara udah gitu, udah Champions League-nya Asia Tenggara. diusulin kan. Tapi beberapa nolak main Dex. Soalnya Asia Tenggara cupu sih, Mbak. Iya, karena dianggapnya melelahkan. Nolak justru ya. Itu terlalu banyak kompetisi. Asia Tenggara regional paling cupu kan, yang maksudnya kita nggak bisa berharap Thailand ke Piala Dunia aja susah kali. Thailand ke juara Piala Asia aja mungkin susah gitu. Ya udahlah kita main di kita aja gitu. Bangga-banggain diri sendiri gitu. Sendiri. Kalau basket gitu nggak sih yang kemarin CSL tuh? Kan mereka nggak kompetisi di Liga Indonesia kan? Iya. Tapi di Liga Asia Tenggara. Ya kayak gitulah. Ya udah kalau tim mau main di Asia Tenggara dan jadwalnya susah, ya udah nggak usah main di Liga Tapi itu sih gue Indonesia. berharapnya ya itu tadi Liga Indonesia-nya jadi gede lah gitu. Ya udah, kayaknya cukup sekian ya dari kita. Jadi kesimpulannya ada setuju, ada tidak setuju, tapi itu tadi ditimbang-timbang lah. Dan nggak harus semuanya harus ke luar negeri, dan nggak harus semuanya stay di sini gitu sih. Terus saran juga buat netizen jangan galak-galak lah gitu. Atau saran buat pemain justru perkuat mental, karena ya di area media sosial sekarang kita nggak bisa berharap kita menjinakkan netizen. Dua-duanya tahu diri lah. Ya udah, sekian dari kita berdua. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Jangan lupa follow Spotify-nya dan juga media sosial kami di @footballier.id. Dan ada kabar terbaru juga Dex, soal ada squad baru di Footballier. Siapa namanya Dex? Oh, ada desainer baru ya? Itu yang akan mendesain artwork kita dan sebagian besar grafis nanti. Ya, sebagian Maida, kalau yang bagus-bagus pokoknya Maida, kalau yang jelek-jelek itu admin kita. Admin kita itu kayak admin Jokowi, satu, dia tuh admin Jokowi juga. Karena dia pakai Canva. Standar. Ya, sebenarnya bukan jelek sih, standar kali. Iya, selain admin Footballier, dia admin Jokowi juga kayaknya ya. Soalnya sama-sama Canva, gue nggak tahu. Tapi gue menebak dari jenis Canva yang digunakan sih, kayaknya admin Jokowi sama admin Footballier ini sama sih. Nanti kalau ketemu lagi habis pandemi ini, kita cek HP-nya lah, Dex. Kita periksa HP-nya ya. Iya. Ya udah, dadah semuanya. Terima kasih. Bisa. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.